Sahabatku meninggal dalam kecelakaan tragis beberapa saat setelah pernikahannya. Aku masih ingat jelas malam itu. Malam yang seharusnya jadi malam paling bahagia dalam hidup Bella, sahabatku sejak kuliah. Tapi justru malam itu menjadi malam terakhirnya di dunia ini. Semuanya terjadi begitu cepat. Mobil mereka menabrak truk di perempatan menuju Senayan setelah resepsi. Randy selamat, namun kondisinya kritis. Polisi bilang itu kecelakaan biasa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang aneh. Beberapa hari sebelum pernikahan, Bella sempat berkata padaku dengan wajah pucat. Waktu aku bercermin, yang kulihat bukan diriku sendiri, Gin, katanya. Di pantulan cermin, ia melihat sesosok yang sangat menyeramkan. Kami menganggapnya lelah. Maklum, persiapan pernikahan memang bisa membuat siapapun stres. Tapi siapa sangka, kata-kata itu adalah pertanda. Semuanya berawal dari, sebulan sebelum hari H, aku harus bikin gaun baru, kata Bella waktu itu. Tante Luna, ibu dari calon suaminya Randy, langsung menimpali. Kenapa nggak sewa aja, Bel? Dipakainya juga cuma sekali. Dita dan Gina, dua sahabat kami yang lain, mengangguk setuju. Tapi, aku pengen sesuatu yang beda, katanya. Sore itu, kami bertiga menemani Bella berkeliling butik-butik ternama di Jakarta. Dari Senopati sampai Kemang. Tapi tak satupun gaun yang cocok. Sampai Dita teringat sesuatu. Aku pernah dengar dari Hana. Katanya di daerah Cendrawasih ada butik yang bagus banget. Gaunnya klasik dan elegan. Kami pun meluncur ke sana. Butiknya tampak biasa dari luar. Temboknya putih gading. Dikelilingi bunga melati dan anggrek yang tumbuh rapi. Di atas pintu, ada papan kayu bertuliskan Ratmi Bridal House. Begitu kami masuk, aroma melati menyeruak kuat sekali. Seperti wangi bunga segar, tapi menusuk hidung dan bau yang agak aneh. Seolah ada sesuatu yang sulit dijelaskan tersembunyi di baliknya. Ruangan itu penuh gaun mewah berpayet. Semuanya berwarna putih dan keemasan. Tapi mata Bella langsung tertuju pada satu gaun yang terpajang di tengah ruangan. Gaun pink pastel dengan taburan Swarovski dan rendah halus. Ia melangkah mendekat, matanya berbinar. Ini cantik banget. Coba aja, Bel, kata Gina. Bella masuk ke ruang ganti. Kami menunggu. Angin tiba-tiba bertiup dari arah pintu. Lampu butik berkelap-kelip, dan suara lembut seperti bisikan terdengar samar dari arah belakang. Cantik, sangat cantik. Kami saling berpandangan. Dita sempat berbisik, "Kamu dengar nggak?" Aku hanya menggeleng, tapi jantungku berdegup cepat. Saat Bella keluar, semua terdiam. Gaun itu pas di tubuhnya, seolah memang dibuat untuknya. Tapi wajahnya tampak lain, terlalu pucat. "Ini aja, Bu, saya suka," katanya kepada wanita berumur 42 tahun di meja kasir. Wanita itu bernama Bu Ratmi. Ia tersenyum tipis. "Baik, Mbak Bella. Gaun itu memang cocok untuk Anda." Malam itu, Bella menulis di buku catatan pernikahannya. Gedung sudah, gaun sudah, besok cari souvenir. Sebelum tidur, dia sempat menatap dirinya di cermin. Tapi kali ini, pantulannya tidak bergerak bersamaan. Bayangan itu tersenyum saat Bella diam, mengenakan gaun pengantin yang sama, tapi wajahnya kabur. Bella mengedipkan mata. Pantulan itu masih ada, lalu menghilang. "Aku kecapekan," gumamnya menenangkan diri. Bella berdiri di kamar pengantin yang penuh bunga. Randy berdiri di jendela. Tapi saat berbalik, wajah Randy berubah menjadi sosok menyeramkan. Wajahnya rusak, kulitnya sobek seperti terbakar. Bella menjerit, namun suaranya tertahan. "Bella, bangun, Nak!" Suara Mama Anita, ibunya, terdengar panik. "Mak, aku mimpi Randy berubah jadi makhluk menakutkan." "Sudah, sayang, mungkin kamu terlalu capek. Jangan dipikirkan, tapi sejak malam itu, Bella tak bisa tidur nyenyak lagi." Seminggu menjelang pernikahan, tubuh Bella mulai kurus, kulitnya pucat, matanya cekung. Gina sempat menelepon. "Bel, kamu kenapa? Sakit? Aku nggak bisa tidur beberapa malam ini, Gin. Aku ngerasa ada yang ngeliatin aku setiap malam." Tapi Bella tetap bersikeras melanjutkan persiapan.
Aku nggak mau acara ini gagal, katanya. Hari akad tiba, semua orang terpukau. Bella tampak teramat cantik dalam gaun pink pastel itu, walaupun tubuhnya sedikit kurus. Saat acara aku melihat beberapa tamu yang tak dikenal datang. Pakaian mereka hitam, wajahnya pucat, tatapan kosong. Mereka duduk diam di deretan kursi belakang tanpa senyum, tanpa berbicara, dingin. Itu siapa? Bisik Gina padaku. Entahlah, mungkin keluarga jauh, jawabku. Resepsi berjalan megah di gedung Jakarta Convention Hall. Semua orang tampak bahagia. Bella tersenyum, tapi matanya seolah kosong, seperti tidak benar-benar di sana. Saat upacara lempar bunga, ia sempat menatap ke arah cermin besar di sisi ruangan. Pantulan di sana bukan dirinya, melainkan wanita lain dengan wajah pucat dan mata hitam. Aku yang berdiri tak jauh darinya, melihat jelas bagaimana wajah Bella tiba-tiba berubah dingin. Tapi aku mencoba menepis pikiranku saat itu. Setelah resepsi selesai, Bella dan Randy meninggalkan gedung dengan mobil pengantin putih. Mereka melambai ke arah kami sebelum pintu tertutup. Itulah terakhir kalinya aku melihat Bella hidup. Randy selamat, namun kondisinya kritis saat sadarkan diri. Randy menceritakan apa yang ia lihat. Bella berubah menjadi sosok yang tak ia kenal, wajahnya pucat, lalu menjadi makhluk menyeramkan, kurus, kukunya panjang. Ia memandang Bella yang menatapnya tajam, matanya kosong, wajahnya berubah pucat seperti mayat. Randy menepuk-nepuk pipinya. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Bella. "Tak apa sayang," jawab Randy singkat. Ketika ia menoleh lagi, wajah Bella berubah. Mobil oleng, menabrak pembatas jalan, lalu menghantam truk besar yang datang dari arah berlawanan. Seminggu setelah pemakaman, aku, Dita, dan Gina datang ke butik di Jalan Cendrawasih. Kami ingin mengembalikan gaun itu, tapi butik itu tidak ada lagi. Bangunan yang sama kini kosong, berdebu, dan di depan pintunya tertempel papan, disewakan. Seorang bapak penjaga warung di sebelahnya berkata, kemarin ibunya bilang, gaunnya kirim ke alamat ini saja, sembari laki-laki tua itu menyerahkan secari kertas dengan alamat Sumbersari. Apa yang terjadi pada Bella sebenarnya? Apakah ada hubungannya dengan gaun itu? Entahlah, dan bagaimana jika benar dan gaun itu disewakan lagi pada orang lain? Akankah kejadian yang dialami Bella akan terulang? Semoga saja tidak. Kisah ini bisa juga dibaca dengan versi novel di KBM App. Judul Misteri Gaun Pengantin. Penulis Norma Laila.